Sahabat Dikdaya. Oke, sudah direkam. Kakak-kakak semuanya, salam kenal. Saya Ikram yang bertugas menjadi host pada kesempatan sore hari menuju malam ini. Senang sekali rasanya bisa ketemu Sadaya semuanya di ruang interaksi Akademi Sadaya yang kelima. 10 ini. Yang kelima. Hari ini kakak-kakak semuanya, kita akan ngobrolin tentang tema yang seru banget nih, yaitu menggalang sumber daya dengan kekuatan cerita. Selama 2 jam ke depan, kita bakal dengar cerita, pengalaman, dan inspirasi dari para narasumber yang tentunya udah jago banget nih kalau urusan menggalang sumber daya dengan kekuatan bercerita. Jadi, mohon kakak-kakak untuk nanti aktif dan kita berinteraksi terkait tema di ruang interaksi Akademi Sadayar 5 ini menggalang sumber daya dengan kekuatan cerita. Boleh di next, Kak Pica? Nah, ini dia. Supaya kita lebih akrab kakak-kakak semuanya, sadaya semuanya, mari kita kenalan dulu. Gimana tuh cara kenalannya? Tuliskan di chat box atau di kolom chat, nama panggilan, strip lokasi, strip pengen dapat apa sih hari ini? Apa sih harapan kakak-kakak ikut Rias 5 ini? Contoh, Ikram dari Bogor. Pengen tahu cara bercerita yang baik. Oke, seperti itu ya kakak-kakak semuanya. Oke, silakan berkenalan di kolom chat. Ada Kak Putri dari Denpasar. Pengen tahu tips storytelling dalam waktu yang singkat. Ada Kak David dari London. Mau explore potensi storytelling untuk dampak sosial. Ada Kak Dewi dari Depok. Pengen tahu cara bercerita yang berdampak. Oh iya ya. Ada Kak Cika dari Makassar. Pengen temenan sama Kak Lasya yang jago bercerita. Dan temenan sama teman-temannya Kak Lasya juga. Oke, ada Kak Asti dari Jakarta. Pengen tahu cara bercerita yang berdampak. Sama ya kayak Kak Dewi. Oke, silakan dilanjut ya kakak-kakak semuanya. Kenalannya ada Kak Rini juga dari Jakarta. Pengen denger ceritanya teman-teman. Wah, banyak bermacam-macam ya harapannya. Semoga nanti kita bisa saling berinteraksi di ruang interaksi Akademi Sadaya kita yang kelima ini. Oke, saya melihat sesi kenalan masih berjalan, tapi saya mohon izin untuk kita lanjut dulu. Boleh, Kak Pica, kita lanjut dulu. Nah, sebelum kita mulai sesi ruang interaksi Akademi Sadaya yang kelima ini, saya mengajak kakak-kakak semua untuk menghadirkan jiwa kakak-kakak, diri kakak-kakak, pikiran kakak-kakak sepenuhnya, agar kita semua bisa mendapatkan insight baik, agar kita semua bisa mendapatkan pengalaman yang baik dari ruang interaksi Akademi Sadaya kelima ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Selanjutnya boleh kita next, Kak Pica. Oke, ini dia kesepakatan belajar kita. Supaya kita menciptakan ruangan yang aman, nyaman untuk kita berdiskusi selama 2 jam ke depan. Saya izin memberitahu kesepakatan belajar kita. Yang tentu, tentu yang pertama kita hadir penuh dan fokus. Yang kedua, kita saling belajar ya satu sama lain. Kita saling belajar satu sama lain. Dan yang ketiga, mari kita ciptakan rasa aman dan hormati keberagaman. Kemudian selanjutnya, gunakan tombol angkat tangan atau raise hand ketika ingin berbicara. Dan yang kelima nih, buka kamera kayaknya lebih asyik. Supaya ketahuan nih, oh tadi yang dari London ini, yang dari Mataram ini. Jadi yang memungkinkan, kakak-kakak sadaya semuanya yang memungkinkan untuk buka kamera, yuk kita buka kameranya. Dan yang keenam yang paling penting tentunya, mari kita bersenang-senang. Oke. Nah,
Kakak-kakak semuanya, saya izin mengenalkan ini dia teman belajar kita hari ini. Ada Kak Ade Yuliani dan Kak Lasya sebagai narasumber kita yang kece-kece ini, yang super keren ini. Dan kita akan dimoderatori oleh Mbak Irna yang gak kalah kerennya. Juga ada Mas Andi Saputra sebagai project manager dari dari Akademi Sadaya. Nah, mereka semua sudah siap menemani belajar kita dan berbagi cerita hari ini. Mari kita sambut mereka dengan reaksi emoji. Kita sambut narasumber dan teman-teman belajar kita. Cihuy, cihuy, cihuy. Banyak sekali ya yang menyambut Mbak Ade, Kak Lasya, Kak Irna, dan Kak Andi. Terima kasih. Oke, boleh di next, Kak Pica. Nah, sebelum masuk ke sesi utama, kakak-kakak semuanya, kakak-kakak sadaya semuanya, yuk kita kenalan dulu sedikit dengan rumah belajar kita, yaitu Akademi Sadaya. Biar kita punya gambaran, apa sih sebenarnya Akademi Sadaya itu? Dan seperti apa ya ruang interaksi yang sedang kita bangun bersama ini? Untuk itu, aku mau panggil Kak Andi Saputra dari Project Manager Akademi Sadaya buat mengenalkan apa itu Akademi Sadaya. Silakan Kak Andi, mari kita beri reaksi untuk Kak Andi. Oke, thank you Kak Ikram. Selamat malam Sadaya. Selamat malam Sadaya semua. Ya, salam kenal. Saya Adi Rahman Putra, biasa dipanggil Adi sebagai project manager dari Akademi Sadaya. Tadi sudah dikasih sedikit pengantar ya oleh Kak Ikram. Hari ini saya mau bercerita tentang Akademi Sadaya. Nah, Sadaya semua, eh, Akademi Sadaya ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari Dikdaya Selaras gitu. Dikdaya Cipta Selaras, Dikdaya Selaras sendiri adalah perusahaan konsultan yang bergerak pada pengembangan kapasitas kepemimpinan dan juga organisasi di tingkat nasional, khususnya untuk di sektor pembangunan berkelanjutan dan juga kesejahteraan sosial. Nah, di tahun ini Dikdaya Saras meluncurkan Akademi Sadaya. Nah, apa sih Akademi Sadaya itu? Jadi Akademi Sadaya adalah ekosistem pembelajaran yang memadukan dua komponen yang tidak terpisahkan. Yang pertama ada platform digital yang bisa diakses di akademisadaya.dikdayasalaras.id. Nah, mungkin Kak Pica boleh ditampilkan Kak platformnya. Ya, jadi Akademi Sadaya di sini saya juga mengundang Sadaya semua untuk bisa menjelajah Akademi Sadaya.dikdayasalaras.id, bisa mengeksplor ada banyak kelas di sini, kelas-kelas yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan praktis yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang bergerak di sektor pembangunan berkelanjutan. Selain ada kelas, Akademi Sadaya juga menghadirkan ruang Sadaya di bagian bawah. Sedikit bercerita tentang ruang Sadaya. eh, jadi Akademi Sadaya ini punya arti Akademi Sadaya dalam bahasa Sunda, artinya akademi semua. Sadaya juga sebenarnya adalah singkatan dari sahabat Dikdaya. Artinya kami di sini punya cita-cita ingin membangun sebuah ekosistem yang bukan hanya dibangun oleh Dikdaya itu sendiri ya, tapi juga dibangun oleh semuanya yang mengenal Dikdaya, yang juga sama-sama punya misi yang sama untuk membantu teman-teman yang bergerak di sektor pembangunan berkelanjutan. Ruang Sadaya ini adalah sebuah ruang yang yang coba dihadirkan untuk memberi kesempatan bagi teman-teman yang bergerak di sektor yang sama untuk berbagi tips-tips praktis yang dianggap bisa membantu rekan-rekan lainnya di sektor ini. Tidak terbatas pada uh, isu-isu yang sangat spesifik untuk lingkungan, tapi juga berbagai isu seperti di sini ada tips bagaimana sih belajar mengenal emosi, bagaimana membuat portofolio, lalu juga tips tentang leadership dan lain-lain. Jadi di sini saya juga mengundang sadaya semua yang nanti ini rasanya ingin berbagi juga nih di akademi yang sebelumnya. Iya, Eh, sudah kembalikah? Ya. Nah, selain selain platform digital, Akademi Sadaya juga menghadirkan yang namanya
ruang interaksi atau sebuah ruang yang kami hadirkan untuk memberikan kesempatan belajar secara langsung ya, baik online maupun online. Salah satunya adalah Rias hari ini, ruang interaksi Akademi Sadaya yang kelima bersama dengan Kak Ade dan juga Kak Alasya. Nanti ada Kak Irna sebagai moderator gitu. Jadi nanti di sini uh, kita bisa belajar langsung, bisa saling terhubung satu sama lain, dan bisa juga mengenal dan mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi ya ke depannya gitu. Di sini saya juga mengajak sadaya semua untuk bisa ikut kegiatannya sampai selesai karena nanti di akhir acara akan ada pembagian door prize bagi peserta yang ikut sampai akhir dan juga sudah login di Akademi Sadaya. Jadi ada dua syarat ya, yang sudah login dan juga ikut sesinya sampai akhir. Oh, satu lagi ketinggalan, isi juga tautan umpan balik karena kami juga ingin mendapatkan feedback yang membangun dari Sadaya semua. Itu saja sih, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ikram. Yes, yes, yuhu. Terima kasih banyak Kak Andi atas ceritanya. Sekarang jadi lebih kebayang ya, Sadaya semuanya. Seperti apa sih Akademi Sadaya itu dan semangat apa yang kita mau bangun bersama di ruangan ini. Tapi sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, sedikit pengingat buat Sadaya semuanya. Kalau belum login di link kehadiran, jangan lupa login. Dan untuk peserta hari ini yang sudah buat akun dan login di platform Akademi Sadaya yang linknya tadi sudah dikirimkan dan mengikuti sesi hari ini sampai akhir serta mengisi tautan umpan balik yang nanti akan dibagikan akan mendapatkan door prize menarik dari Akademi Sadaya. Jadi sambil mendengarkan sesi hari ini buruan login sekarang. Oke, boleh lanjut Kak Pica? Meluncur. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi utama kita di hari ini, yaitu talkshow tentang menggalang sumber daya dengan kekuatan cerita. Sesi ini akan dipandu oleh Kak Irna atau Irhamna Putri Rahmawati yang merupakan seorang dokter hewan atau praktisi konservasi yang lebih dari 7 tahun pengalaman dalam penyelamatan, rehabilitasi, dan konservasi satwa liar di Indonesia. Kak Irna juga berpengalaman memimpin perancangan dan implementasi program konservasi, kolaborasi multipihak, serta pengelolaan proyek dengan donor internasional. Kak Irna juga aktif dalam berbagai penelitian ilmiah terkait spesies langka dan penyusunan panduan nasional untuk penanganan satwa liar sitaan dari perdagangan ilegal. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Irna, ruangan ini saya serahkan ke Kak Irna. Mari kita beri reaksi untuk Kak Irna. Yeay, thank you Kak Ikram perkenalannya. Aku kayak berasa dengerin radio tau nggak Kak? Karena smooth banget suaranya. Semoga acara belajar malam ini lancar ya dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman. Oke deh, tadi jadi kenalin teman-teman, namaku Irna, dan pada malam hari ini perkenankan saya gitu ya untuk memandu teman-teman semua dalam proses belajar di malam hari ini, yang mana kita akan belajar banyak nih dari narasumber yang kece-kece tentang gimana sih cara menceritakan apa yang kita kerjakan dan bahkan kerjaan kita ini sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada berbagai kalangan audiens dengan harapan agar bisa menggalang sumber daya, baik bentuknya bisa dari segi sumber daya finansial maupun non-finansial, mitra, kolaborasi, dan hal-hal positif yang lainnya yang bisa mendukung keberlanjutan dari kerja-kerja yang kita lakukan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi, teman-teman, sebelum kita memulai sesi belajar pada malam hari ini, nah mungkin Kak Pisha bisa dibantu next. Mungkin alangkah baiknya kita saling cerita dulu kali ya.
apa yang kita rasakan gitu ya, keluh kesah selama ini sebagai pekerja profesional di berbagai sektor tentang kendala-kendala yang kita lakukan gitu ya dalam mengkomunikasikan, berbagi tentang apa yang sedang kita lakukan ini ke khalayak luar. Nah, nanti teman-teman akan dibantu oleh Mimin yang kece untuk masuk ke dalam breakout room. Nanti paling nggak ada 3 orang ya Kak ya dalam satu breakout room. Teman-teman bisa saling berbagi gitu ya, nama, asal boleh dan asal organisasinya dari mana. Kemudian langsung aja nih cerita tentang tantangan yang teman-teman hadapin gitu ya. Nah, harapannya dengan sesi breakout room ini kita bisa mengetahui atau makin ngeh gitu ya konteks belajar malam hari ini sehingga harapannya bisa makin oke lagi nih nanti dalam menyerap ilmu-ilmu dari narasumber kita selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, minta tolong ya Kak ya untuk langsung dibagi breakout room untuk teman-teman. Pas banget. Oke, udah mulai balik semua. Wah, Kak Vera, mohon maaf ya, Kak Vera kepotong deh lagi cerita. Udah keburu ditarik. Masih terlalu asik ya? Nanti cerita berbeda ya, Kak Vera ya, di waktu berbeda ya. Sesi curhat. Oke. Aku mendengar sayup-sayup ada yang berbahasa asing di belakang. Oke, baiklah, aman. Oke, teman-teman, gimana seru ya sharingnya? Semoga seru ya. Tadi sampai ada yang kurang-kurang ya. Nanti bisa dilanjut di belakang ya, Kak ya. Jadi, ada yang mau share tadi hasil sharing dari breakout room? Aku butuh volunteer 1, 2 orang, silahkan. Bisa hands up. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing atau aku tunjuk nih? Ini kayaknya masih maunya di breakout room lagi, Kak, Oh, sharingnya. Ruang kecil soalnya ya. Kalau perlu sejam ya, kakak-kakak yang Jangan. breakout room-nya. ada yang mau volunteer? Boleh nih. Oke nih tadi dibilang ini seru, asik, kenalan Kak Ramadhani. Mas Ramadhani, mau sharing dong Mas? Ayo, come on. Halo Mbak, apa yang mau Oke, di-sharing? siap-siap. Ya, Tadi ngobrolin apa aja Mas? Gimana cuman sharingnya? cuman sempat kenalan dong Mbak. Sempat kenalan, buka-buka dikit, kayaknya udah habis waktunya. Oh, Mm-mm. jadi gimana Mas? Mungkin singkat aja kali ya. Apa yang tantangan Mas Ramadhani ini selama ini dalam mengkomunikasikan kerja-kerja luar biasa dari teman-teman COP ya? Apa ya Mbak? Paling tantangannya Mhm, karena sebenarnya story-nya banyak, tapi mhm, mungkin kita setiap hari kan melakukan itu. mhm, Jadi kadang kelewat, itu satu. Yang kedua, mhm, eh mungkin karena itu yang dilakukan atau mhm, menjadi menurut kita hal biasa, tapi ternyata ketika diceritakan ke orang yang belum pernah tahu itu jadi hal yang luar biasa. Nah, tantangannya tuh menuliskan itu sebetulnya. mhm, mhm, mhm. Karena eh, ada di kepala, kita pintar bercerita tapi susah menuliskan aja sih sebetulnya. Oke, ini tantangannya lebih ke bagaimana ya crafting cerita itu ya Mas ya, dalam bentuk tulisan ya. Mm-mm. Oke, oke, kita tampung nih. Ada lagi barangkali yang mau cerita? Thank you Mas Dani sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Kak David mau sharing nggak? Boleh, tapi kalau Dari bocor jauh di sedikit, sana. bocor sedikit maaf ya. Jadi tadi Aman-aman Kak. kami di grup baru sempat sharing sedikit aja sih berdua gitu sama Mbak Eci. Mbak Eci tuh dari ke hati. Mm-mm. Jadi
dulunya sebelum di Kehati kerja sama Grassroots, terus sekarang di lembaga donor. Jadi kayak tantangannya itu gimana ya? Nah, kayak shifting strategi sebagai orang komunikasi dengan kayak menyesuaikan sama theory of change, terus ya kayak gitu-gitu. Karena Oke, kan oke. sekarang jadi lembaga donor ya kayak gitu. Kalau aku pribadi tadi juga menyampaikan tentang kalau in terms of sumber daya karena freelance ya. Jadi seringnya apa jadi konsultan buat NGO buat mitra. Tapi kadang-kadang kalau punya ide sendiri tuh jadi somehow tidak punya rumah gitu untuk pengen mengimplementasikan ide ini tuh gimana gitu. Apakah lewat storytelling ini gitu barangkali jadi bisa membuka kemitraan atau kayak gimana gitu sih. Siapa tahu ada NGO yang misinya mungkin sama gitu. Kayak gitu. Oke Kak Devi, thank you sharingnya. Ih, seru ya. Maksudnya ternyata dari masing-masing teman ini tantangannya beda-beda gitu. Kalau tadi Mas Dani lebih ke karena sudah terbiasa melakukannya sehari-hari gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya unik, tapi karena sering dilakukan jadi terasa biasa aja gitu ya. Sehingga ada kesulitan gimana menuliskannya gitu ya. Sehingga menarik. Kemudian Kak Devi juga karena apa namanya ada kesulitan di bagaimana mengkomunikasikan ya. Tadi karena behind the scene-nya ada TOC dan lain-lain, mengkomunikasikannya juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi oke lah, menarik banget. Dan mungkin kalau aku boleh tambahkan personal reflection ya ini ya dariku sendiri ya. Kebetulan juga kerja di konservasi dan kebetulan banget kerja di spesies yang kayak nggak banyak yang tahu gitu ya. Tantangannya lebih ke sebenarnya mirip-mirip sama Mas Dani kalau aku kayak udah dilakukan terus sehari-hari gitu kayak nggak melihat uniqueness dan powerful side gitu dari apa yang kita kerjakan sehingga ada kesulitan tersendiri dan hal-hal yang kita lakukan tuh kadang jelimet banget walaupun itu asik bagi kita tapi kadang kejelimetan itu eh, membuat kompleksitas dan keberibetan sendiri di dalam kepala untuk mana duluan ya yang mau diceritain gitu ya. Jadi itu sih kalau dari aku. Nah, mungkin nanti teman-teman setelah ini bisa lebih lanjut gitu ya mengeksplor dari narasumber-narasumber kita tentang apa yang kita rasakan dan tantangan yang kita hadapi gitu ya di sesi selanjutnya. Tapi saya mau panggil dulu nih narasumber yang kece. Yang pertama ini yaitu Dadadadeng. Ya, Kak Ade, kita panggil Kak Ade ke sini. Jadi Kak Ade ini teman-teman, beliau sudah merupakan fasilitator dan trainer profesional dengan fokusnya pada inklusi keuangan, pengarusutamaan gender, dan perencanaan strategi spesifik banget nih di sektor konservasi. Dan beliau ini udah memiliki pengalaman 20 tahun dalam dunia penggalangan dana dari LSM baik nasional maupun internasional dan aktif dalam membangun ekosistem kerja yang kolaboratif dan positif. Nah, Mbak Ade ini beliau dulu mengemban pendidikan di bidang kehutanan dan melanjutkan studi lebih lanjut di komunikasi University of Texas El Paso. Dan beliau juga sudah mendapatkan banyak sertifikasi, coaching, dan juga professional trainer. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Kak Ade. Halo, selamat malam Halo, Kak Irna, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali hari ini ya. Aduh, malam ketemu teman Kak. baru, berjumpa dengan teman yang sudah lama gitu ya. Semacam reuni lah kata Kak Ikram tadi ya. Iya, iya, iya. Kak Ade sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, oke teman-teman. Tadi kan udah aku sampaikan ya nih background Kak Ade nih. Nah nanti selama kita ngobrol gitu ya dengan Kak Ade, boleh juga nih teman-teman kirim pertanyaan, tanggapan, insight apapun lah di kolom chat. Nah nanti bisa kita pandu untuk sampaikan ke narasumber gitu ya. Oke, Kak ya Kak Ade. Apa dulu ya? Tadi kan udah denger ya sharing dari kita ya Kak ya. Yes. Valid nggak sih Kak sebenarnya? Ya, ini terima kasih banyak ya teman-teman tadi sudah sharing Mhm, banyak banget cerita-ceritanya mhm, dari berbagai
sudut pandang gitu ya, tergantung dari bidang kerja yang teman-teman tekuni. Jadi terima kasih banyak. Tadi ada Kak Irna juga sharing punya pengalaman pribadi, Kak Dani tadi, Kak Delvit juga, lalu teman-teman yang saya temui juga di breakout room, terima kasih. Nah, masalah valid atau enggaknya, pasti semua punya pengalaman masing-masing gitu ya. Saya rasa semua yang teman-teman rasakan pasti valid karena berdasarkan pengalaman masing-masing. Itu sih Kak Irna kalau menurutku, apakah itu valid atau enggak pasti valid karena berdasarkan pengalaman sendiri-sendiri ya. Oke, thank you Kak Ade. Nah, Kak Ade ini kan udah pengalaman nih ya melakukan, maksudnya berinteraksi dengan kawan-kawan dalam sektor penggalangan dana gitu ya, baik dari nasional maupun internasional gitu. Nah, sebenarnya Kak, dari topik belajar kita malam ini nih, Kak Ade bisa nggak sih ceritain ke kita sebenarnya itu dari perspektif donor sendiri ya, itu tuh sebenarnya apa sih yang mereka harapkan gitu? Dan mereka ini kecenderungannya sebenarnya mau investasi gitu ya, quote and quote, sumber daya yang mereka miliki ini ke organisasi, baik personil maupun kelembagaan gitu ya, yang seperti apa dan melalui cara-cara apa sebenarnya? Mungkin bisa cerita itu dulu ya Kak ya. Yes, terima kasih Kak Irna. Nah, ini saya kan tadi lihat ada Kak Eci ya. Kak Eci kan juga datang dari lembaga donor. Kayaknya menarik juga nanti Kak Eci bisa kita panggil ya untuk sharing, mendengar langsung ya dari tangan pertama, orang pertama. Nah, kalau dari perspektif Kak Eci yang bekerja di lembaga donor tuh apa sih juga yang mau didengar gitu ya. Nah, ini sih saya mau sharing saja pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman dari lembaga donor gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya donor atau pemilik sumber daya, karena nggak mesti juga donor ya, kan tadi bisa juga teman-teman yang disasar adalah eh, mitra pembangunan lain yang mungkin arahnya ke kolaborasi gitu ya, bukan hanya pendanaan gitu, tapi juga in kind. Nah, sebenarnya yang dicari eh, bukan hanya proyek ya, teman-teman, tapi juga ingin mencari cerita-cerita yang memberikan harapan dan keyakinan. Cie, seru ya, harapan dan keyakinan. Nah, harapan dan keyakinan tuh seperti apa sih cerita-ceritanya gitu ya. Nah, beberapa elemen yang sebenarnya donor ingin dapet, karena tadi ya mereka kan ingin ingin memastikan bahwa seperti yang Kak Irna sampaikan, bahwa investasi yang mereka berikan itu memang bisa membawa perubahan, memberikan perubahan yang real dan sustain. Nah, berkelanjutan, bukan hanya one time gitu ketika diberikan support sumber daya, ada perubahan di situ, lalu setelah itu beres, itu kan nggak ke sana ya. Saya yakin juga semua dari kita sebenarnya inginnya ke arah sana ya, ada perubahan yang terus berkelanjutan. Nah, cerita macam apa sih yang mau didengar? Satu, sebenarnya cerita soal ancaman yang real dan sifatnya Ancaman real. urgent, mendesak. Kalau nggak segera ditangani atau diintervensi saat itu juga, maka loss-nya akan sangat besar. Nah, buat teman-teman yang kerja di sektor konservasi, teman-teman bisa bisa mengakses gitu ya, apa sih yang terjadi di wilayah kerjanya teman-teman, seberapa urgent itu untuk segera dapat support, baik in kind ataupun dari sisi pendanaan. Kemudian yang mau didengar juga solusi yang masuk di akal. Nah, donor kan juga nggak mau ya investasi pada eksperimen-eksperimen yang kurang meyakinkan gitu ya. Jadi penting juga teman-teman memberikan cerita soal solusi yang memang sudah proven gitu ya. Ini sudah pernah dilakukan, mungkin tidak oleh teman-teman, tapi ada tempat lain yang teman-teman bisa ceritakan juga gitu ya, bahwa ini sudah pernah dilakukan, berhasil, teman-teman mungkin mereplikasi pendekatan dari site yang lain. Itu bisa juga. Kemudian cerita lain yang ingin didengar sebenarnya mengenai dampak. Dampak yang terukur tentu saja, dan lagi-lagi tadi ya dampaknya sustain. Nah, tadi Kak Delvit menyebut soal theory of change gitu ya. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah punya theory of change, teori perubahan atau rantai hasil, macam-macam ya penyebutannya ya. Ada juga yang menggunakan LFA, Logical Framework Analysis.
Nah, sebenarnya itu akan sangat membantu teman-teman untuk mengantarkan cerita teman-teman. Karena kalau dalam teori perubahan biasanya kan sudah lengkap ya. Ada ada isu yang mau diselesaikan di situ, ada solusi atau intervensi yang mau dilakukan, ada beneficiaries yang nanti akan menjadi mitranya teman-teman gitu ya. Kemudian ada juga bayangan atau aspirasi mengenai dampak yang teman-teman mau hasilkan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah punya teori perubahan atau LFA atau rantai hasil, itu akan sangat membantu teman-teman nanti membangun narasinya, membangun ceritanya. Gitu ya. Oke, oke. Berarti emang penting banget ya kayak untuk kita bisa eh, belajar dan benar-benar memahami tuh yang namanya teori perubahan dan juga LFA dan tools-tools yang terkait itu ya. Oke, Kak. Betul. Ini nih, Kak, kalau misalnya nih semua itu kita udah punya ya dan udah kayak di luar kepala gitu ya. Tuh kan, tapi kenyataannya kan kadang di luar sana tetap iya, either ada sisi untung-untungannya juga mungkin dan juga faktor lainnya mungkin. Nah, Kak Adi bisa nggak sih share ke kita atau tipsnya gitu? Kira-kira gimana sih biar apa namanya kita tuh bisa menggerakkan hati si audiens donor atau target untuk audiens yang kita harapkan bisa support kita gitu, Kak. Oke, thank you Kak Irna untuk pertanyaannya. Nah, nanti untuk teknisnya saya nggak akan terlalu banyak gitu ya, karena nanti ada Kak Lasya yang setelah saya juga akan sharing mengenai apa langkah-langkahnya ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng, ada worksheet yang sudah kayaknya udah di-share ya ke teman-teman. Nanti kita bisa exercise bareng-bareng. Jadi saya nggak akan menyentuh hal teknis. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaannya Kak Irna, saya mau menambahkan yang tadi ya, soal apa sih cerita yang mau didengar sama donor. Tadi saya udah sharing ada 3 hal, soal ancaman, solusi yang memang masuk di akal, soal dampak yang bisa diukur, lalu hal lain yang ingin didengar sama donor tuh sebenarnya soal local hero. Apa tuh Kak Nah, local hero? Nah, local hero tuh ada 2 yang Hmm. bisa diceritakan ya teman-teman. Satu, soal tim yang akan menjalankan program intervensi atau solusi. Nah, jadi donor atau pemilik sumber daya itu senang mendengarkan cerita siapa sih orang-orang yang ada di balik gagasan ini atau program ini atau solusi ini gitu ya, yang teman-teman akan tawarkan. Jadi bisa cerita soal tim yang solid yang akan menjalankannya si program atau intervensi tadi. Lalu yang mau didengar juga kalau terkait dengan local hero ini adalah komunitas yang akan terlibat. Siapa sih Oh, komunitasnya oke, gitu oke. ya? Karena kerja-kerja pembangunan kan nggak terlepas dari keterlibatan masyarakat setempat gitu ya, teman-teman. Betul, betul, betul. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, menjawab pertanyaan Kak Irna tadi soal narasi seperti apa sih yang bisa menggerakkan gitu ya. Nah, sebenarnya sederhananya gini teman-teman. Narasi yang perlu dibangun untuk menggerakkan pemilik sumber daya, siapapun itu gitu ya, adalah narasi-narasi yang bisa memadukan antara kekuatan data dan cerita. Nah, sederhananya gini teman-teman, data tanpa cerita akan sulit untuk dicerna. Karena nggak semua orang kan punya kecerdasan matematis gitu ya. Ketika disodorkan bahwa misalnya ada realita, oh sekian juta anak misalnya tidak terpapar pendidikan dasar di mana gitu ya. Untuk orang yang nggak punya kecerdasan matematis, sekian juta tuh sebanyak apa ya gitu ya. Kan nggak terbayang ya. Bener, Atau bener, bener. sekian ribu hektar hutan gitu ya terdampak Udah karena pusing duluan. iya, sekian hektar tuh segede apa ya gitu ya. Nah, jadi prinsipnya sederhana, data tanpa cerita itu akan sulit dicerna, dan sebaliknya, cerita tanpa data sulit buat dipercaya gitu ya. Kan kayak dongeng ya, cerita nggak ada datanya tuh kan, eh, kita aja kalau ngobrol sehari-hari suka nanya gitu, buktinya apa gitu ya. Bener lagi. Ya kan, buktinya apa nih? Lu cerita ini buktinya apa gitu ya. Nah, Bener jadi lagi. Iya. sederhananya itu, jadi donor atau pemilik sumber daya Hmm. itu perlu diyakinkan dengan data dan perlu digerakkan dengan cerita. Hmm.
Jadi Iya, itu iya, iya. saya mau sharing sedikit. Ini ada satu analogi. Saya ambil dari satu teori tentang perilaku dari Dan Heath gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada satu analogi tentang gajah dan pengendaranya. Jadi elephant and the rider gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya sebuah analogi yang menggambarkan bagian di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada dua bagian. Satu, sisi rasionalitas, eh, hal-hal yang terkait soal keyakinan, rasional, analitis gitu ya. Nah, dalam analogi ini, rasionalitasnya kita itu digambarkan sebagai si ridernya, penunggang gajah. Nah, sisi yang lain dalam diri kita itu ada si gajahnya. Gajah ini menggambarkan sisi-sisi emosionalitasnya kita. Secara visual aja, mana yang lebih besar teman-teman? Gajah apa pengendara? Gajah. Gajahnya, betul. Nah, ini menggambarkan manusia itu, kita ini adalah makhluk yang sangat emosional. Jadi dalam mengambil keputusan, kita sangat dipengaruhi oleh emosi kita, bukan rasionya kita. Nah, Make maka sense, dari make sense. itu tadi balik gitu ya, narasi seperti apa sih yang perlu dibangun? Narasi yang bisa menggerakkan emosinya siapapun yang Hmm. mendengar cerita teman-teman dan didukung lagi sama narasi-narasi yang juga bisa meyakinkan. Gitu. Menarik nih, Kak. Menarik banget nih ya berbicara tentang emosi juga ya pada akhirnya karena manusia tidak bisa lepas dari emosi. Betul. Saya mau ambil contoh gini deh, teman-teman. Hmm. Contoh yang paling sederhana mungkin udah basi juga ya, nggak apa-apa ya. Soal olahraga deh. Hmm, Siapa di antara oke. kita yang tidak tahu kalau olahraga itu bisa membuat badan lebih sehat, lebih segar, kita bisa lebih konsentrasi? Boleh. Hmm, Saya mau teman-teman yang merasa tidak tahu manfaat olahraga angkat tangan dulu deh. nggak ada deh Kak kayaknya. Nggak ada ya? Bener nggak ada ya? Nggak ada yang angkat tangan ya? Oke, semuanya tahu bahwa olahraga itu baik. Dari sisi rasionalitas kita, kita tahu olahraga baik. Sekarang Hmm. saya tanya, siapa yang konsisten olahraga setiap hari? Boleh angkat tangan, teman-teman? Ya, hebat banget sih Kak Lasya. Wah, Nah, keren Kak. udah kalah Syah. Siapa lagi nih? Kak Andi tepuk tangan. Wah, oh, ini 3 sampai 4 kali seminggu Kak Maisha. Oke, Wow, wow. Saya tahu, tapi saya suka males gitu ya. Oke, nah itu kan mager. itu contoh ya teman-teman, dari sisi rasionalitas, dari sisi rider di dalam diri kita tahu sih olahraga tuh bagus gitu ya, Mm-mm. bermanfaat, bisa bikin badan sehat dan segala macam. Tapi apakah kita melakukannya? Oh tidak gitu ya, karena ada gajah juga dalam diri kita yang setiap kali Mm-mm. kita mau olahraga, gajahnya mungkin ngomong ke kita, aduh enak kali ini rebahan gitu ya, aduh Aduh besok deh. hujan, aduh hujan lagi. Aduh hujan lagi. Udah siap-siap Besok aja hujan deh. lagi. Besok deh gitu ya. Aduh nggak sempat nih gitu ya. Ada Oke, sisi-sisi dalam oke. diri kita yang si gajahnya tuh yang kemudian Mm. mempengaruhi keputusan kita gitu ya. Aduh besok deh olahraganya gitu ya. Bener Contoh lain, lagi. bener lagi gitu ya. Ya itu contoh ya teman-teman bagaimana si Mm-mm. rider dan elephant tuh mengendalikan hidup kita, pengambilan keputusan kita sehari-hari. Itu Iya, kayak iya. Oke, oke, oke. Thank you, Kak Ade, sharingnya. Nah, kalau kita kan ngomongin emosi nih ya. Kayaknya pas banget nih kita langsung undang narasumber selanjutnya nih. Mungkin akan menceritakan lebih banyak dari sisi emosional, sehingga bisa ngasih ini nih ilmu nih ke kita. Gimana cara menggetarkan sisi emosional dari si donor, mitra, kolaborator yang kiranya bisa support kita nih lebih lanjut gitu kali ya. Nah, Kak Ade, thank you banget ya udah sharing. Nanti aku sama-sama call Kak lagi Irma. ya. Siap. Terima Oke. kasih juga sudah mendengarkan.
Mm-mm. Nah, teman-teman, kita langsung aja nih kenalin narasumber kita selanjutnya. Ada Kak Lasya Miranti. Nah, beliau ini merupakan Creative Communication Alchemist of .lab.asia yang memang bergerak di bidang empowerment atau pemberdayaan dan juga growth coach. Nah, kayaknya kita perlu kenal lebih lanjut nih tentang Kak Lasya, bagaimana sehingga beliau bisa datang ke sini dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, aku langsung panggil Kak Lasya. Kak Lasya, selamat malam. Malam, Kak Irna. Terima kasih. Malam juga, Sadaya. Saya mau lihat mukanya nih semuanya nih. Luar biasa dari Jogja, tadi dari Kendari, Iya, dan ada yang dari dari jauh-jauh nih. Iya. London. Kak Pules juga dari Bali. Wah, luar biasa. Kak Cika dari Makassar gitu ya. Wah, senang bisa belajar dan diskusi bareng bersama teman-teman di sini semuanya. Iya. eh Oke, thank you Kak Irna. Iya, thank you Oke, Kak sudah bersedia hadir dan keren banget tadi olahraga setiap hari asli olahraga harus tiap belajar hari. sih. Ini influencer saya Kak Andi nih, biar badannya gitu ya Kak Andi ya. Oh, oke siap. Oke, tadi seru banget diskusi yang di-sharing sama Kak Ade gitu ya. Gimana caranya data yang teman-teman punya gitu ya bisa memberikan solusi yang berdampak gitu. Karena kita bergerak di industrinya di sustainability gitu. Jadi bicara tentang dampak berarti kan harus berkelanjutan ya teman-teman. Bagaimana data kita bisa memberikan dampak yang berkelanjutan. Ditambahin tuh ya. Jadi bukan hanya dampak aja. Kata Nah, kuncinya berkelanjutan ya Kak. betul sekali berkelanjutan. Saya tertarik bisnis itu fokus di berkelanjutan itu akhirnya saya mengambil S2 saya tuh di Nexford University USA itu karena saking suka menggabungkan bisnis dan berkelanjutan gitu ya Kak, karena menurut saya dunia bisnis, komunikasi dan berkelanjutan ini kalau digabungkan, kalau dikuatkan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya sangat powerful gitu. Tapi sayangnya masih banyak beberapa individual, profesional itu masih gabung membedakan ini bisnis aja gitu ya. Kemudian ini teman-teman sustainability gitu. Terus ini teman-teman dari apa namanya di korporasi gitu. Kenapa harus dipecah-pecah ya? Harusnya ini bisa jadi sesuatu yang powerful kalau kita bisa gabunginnya lebih lebih mantap gitu ya. Oke, saya akan share, tapi teman-teman di sini semuanya kalau ada yang mau bertanya boleh silakan ya. Karena saya harap saya juga bisa belajar dari teman-teman gitu ya, dan teman-teman yang lain juga bisa belajar dari interaksi teman-teman yang lain di sini juga. Karena ini ruang interaksi. So silahkan chat, open mic, silahkan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit melakukan reflection. Nah, siapa di sini yang sudah dapat bukunya? Workbooknya sudah dapat? Udah dapat ya teman-teman semua. Oke. Sip, Kak Desi ini udah. Sudah dapat ya. Yang belum mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Nah, Nah, itu. Sip, silakan. sip. Terima kasih banyak. Ini boleh nanti buat teman-teman coret, di print boleh, ditulis-tulis boleh. Saya mau ngajak teman-teman untuk reflection check-in. Ditulis saja, Kak. Gitu. Jadi, yuk kita refleksikan. Ada 3 hal yang teman-teman perlu cek kembali ya. Jadi komunitasnya teman-teman, komunitas atau program mana yang paling ingin teman-teman sadaya bantu lewat cerita. Jadi ceritanya bukan cerita zaman dahulu kala gitu kalau Kak Ade tadi sampaikan ya. Nah, yang kedua adalah siapa sih audiens yang ingin teman-teman sadaya sentuh melalui narasi. Nah, terakhir, perubahan apa yang ingin teman-teman sadaya lihat ketika mereka mendengar cerita teman-teman? Silahkan, saya kasih waktu 20 detik. 1 menit ya boleh ya, Kak Pules ya. Kak Pules belum mulai udah diingetin Kak Lasya jam 20:08. Iya Siap. lagi. Oke, Kak. 1 menit, oke. Iya, oke, yuk. Semoga yang belum bisa on cam
nanti bisa menulis aja di workbooknya, karena saya lagi suka bikin jurnal ya teman-teman. Jadi saya kalau sering saya kasih jurnalis saya bikinin gitu. Oke, semoga semua sudah menulis tadi apa sih yang mau disampaikan, siapa sih target audiensnya teman-teman gitu ya, pada saat teman-teman mau bercerita nih gitu. Nah, saya mau teman-teman mulai setting your intention di sesi kita hari ini ya. Bagaimana teman-teman bisa menyederhanakan yang kompleks, yang data, karena bisa jadi teman-teman menyampaikan data itu bukan orang yang memang melakukan day to day di industri ini, gitu. Jadi bagaimana caranya kita semua yang ada di sini itu membuat informasi yang mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman maknanya, Kak. Nah, yang kedua adalah pastinya di industri kita, tadi Kak Ade berkali-kali bicara tentang komunitas-komunitas. Bagaimana kita bisa menghadirkan suara komunitas, menyampaikan cerita dengan cara yang bermartabat, Kak, dan autentik pastinya. Jadi tadi ya, saya waktu itu sama partner saya di sini ada Karini. Saya bilang, kenapa ya kalau orang-orang di industri ini kok sepertinya sangat nunduk sekali gitu ya? Apa yang membuat mereka seperti ini? Saya sampai sampai tanya kayak gitu. Karena gayanya beda sekali, Kak, gitu. Nah, pada saat mereka bercerita sangat terlihat powerful gitu ya. Tapi pada saat menyampaikan dampaknya, bagaimana caranya teman-teman di industri ini bisa mengomunikasikan perubahan dengan cara yang jujur dan menggerakkan, gitu. Karena kita mau bikin orang lain ya, Kak, orang lain itu bergerak, bukan yang di circle-nya kita aja. Kalau di circle kita udah pasti bergerak, karena tadi kita in the same vision, kita in the same mission, tapi bagaimana orang di luar dari circle kita pada saat kita bercerita, menyampaikan dampak, mereka bisa jadi ikut bergerak. Nah, itu kenapa pada saat kita mengundang dukungan, kita kan mau bangun kolaborasi ya, gitu ya. Nah, gimana caranya kitanya sendiri nggak pressure gitu ya, nggak ada tekanan, dan kita juga nggak rasa ini bukan manipulasi, kita mau ngajak mereka untuk melakukan perubahan. Jadi niatnya clear, ceritanya jadi lebih kuat gitu kan. Jadi karena ada datanya di sini. Tapi how to communicate-nya itu akan seperti apa gitu. Nah, jadi yuk topiknya menarik sekali. Ini bakalan banyak ngelihat ornamen-ornamen Jepang ya, karena baru pulang dari Jepang Kalasyanya. Menggalang sumber daya dengan kekuatan cerita. Jadi kenalin dulu teman-teman semuanya, salam kenal. Saya baru sekali masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Saya kurang lebih 20 tahun di komunikasi strategis gitu ya. 2010 saya mulai jatuh cinta sama digital communication. Jadi saya membantu beberapa perusahaan untuk mereka melakukan digital transformation. Saya membantu profesional, personal untuk mereka bisa melakukan storytelling. Startup saya beberapa mendampingi juga untuk mereka bisa membuat pitch deck ya kalau kita bilangnya ya, proposal untuk maju ke investor. Jadi beda investornya nih gitu ya. Jadi mereka investornya adalah beberapa investor yang untuk menaruh dana di perusahaannya mereka atau di startupnya mereka gitu. Nah, saat ini saya bersama rekan saya itu membuat .lab.asia gitu. Jadi membantu teman-teman di industri sustainability untuk mereka bisa lebih cakap lagi, lebih memaksimalkan lagi dalam sisi bisnis dan juga dari marketing communication gitu. Salam kenal semua teman-teman, silakan follow Instagram saya, LinkedIn juga boleh, intip-intip di website saya juga boleh. Website saya di www.coachlasya.com gitu ya. Jadi kalau Kak Ade tadi basicnya di profesional coach gitu ya, sama nih kita satu alumni soalnya ya di Loop Institute of Coaching. Saya menyelesaikan juga certified coach saya dari International Coaching Federation. Nah, jadi kenapa penting sebenarnya? Kenapa storytelling matters in fundraising, teman-teman gitu ya. Tadi kebetulan ada dari ke hati ya di sini ya. Tadi kita sama-sama diskusi ya di sini ya. Pada saat kita mencari sumber daya gitu ya, pada saat kita ingin mengajak pihak lain berkolaborasi,
ini kita bicara sama manusia gitu tadi, kalau ada sebuah perasaan yang kita mau sampaikan, ada sebuah emosi yang kita mau terkoneksi. Nah, emosi itu tersampaikan, terkoneksi pada saat kedua belah pihak, masing-masing pihak itu merasa terhubung dengan satu cerita. Nah, jadi pada saat kita bercerita gitu ya, kita ingin memberi sesuatu yang bermanfaat untuk si penerima ceritanya. Jadi manfaat itu bukan hanya kita, Pak. Jadi bagaimana donor itu bisa memberi kepada kita sebuah makna, bukan hanya program tadi kalau Kak Ade bilang gitu. Apalagi sekarang ya, semenjak ada ChatGPT mungkin ya. Wah, orang bikin ide keren-keren banget, Kak. Teman-teman bikin program itu luar biasa sekali. Tapi bagaimana pada saat kita membuat sebuah program, kita bisa menghubungkan emosi dengan tindakan. Tadi ada data, ada emosi, ada tindakannya, gitu kan ya. Gimana caranya kita menghubungkan manusia, ekosistem, dan perubahan dalam satu narasi yang koheren. Nah, berarti ada data, ada membangun, terus ada manfaat nyata. Jadi cerita kalau boleh saya rangkum adalah ini adalah sebuah jembatan antara apa yang terjadi nih, kalau mungkin kasarnya gitu ya, woi melek nih sekarang lagi kayak gini loh, kayak gitu. Dan semua harus nengok di sini loh. Tapi teman-teman sadar ini, kita selalu bicara tentang climate change, zero emisi. Oke, ada aplikasi untuk ngecek apa namanya polusi yang ada di Jakarta. Oke, and then what? Bisa apa? Mau ngapain? Dari aplikasi itu tindakannya apa? Untuk berkelanjutan gitu ya. Kita kan bukan bicara lagi tentang bikin aplikasi keren, ini bikin ini keren. Apa gitu untuk kita bisa membuat manfaat yang nyata. Nah, ini adalah satu framework saya bikin CARES. Ini CARES itu saya ciptakan gitu ya. Saya develop CARES itu karena saya mulai membaca how to komunikasi dengan data, bagaimana convincing investor, manajemen level, pemberi donor gitu ya, bagaimana sebuah bisnis di retail untuk bisa mengkomunikasikan, meyakinkan konsumernya, jadilah framework CARES ini lahir gitu ya teman-teman. Nah di sini saya ingin menghadirkan CARES ini sebagai salah satu fundamental yang teman-teman jadikan sebelum membuat narasi gitu. Jadi CARES di sini adalah sebuah clarity. Teman-teman harus tahu dulu. Kalau saya mau ngomong sama Kak Lasya nih, pesan utama yang saya mau sampaikan ke Kak Lasya ini apa sih? Yang saya mau highlight buat Kak Lasya. Nah, kemudian besok teman-teman udah tahu nih ya audiensnya. Saya besok mau ngobrol sama Kak Ade. Karena Kak Ade adalah pemberi donor. Nah, teman-teman mengubah lagi ceritanya apa sih yang penting yang mau didengar oleh Kak Ade? Bukan Kak Lasya lagi. Karena kami punya kepentingan yang berbeda. Jadi harus relevan ceritanya dengan apa yang dibutuhkan oleh KD dan apa yang dibutuhkan oleh Kalasya. Nah, yang keempat tadi pasti kita memerlukan evidence ya, data, suara lapangan, perubahan nyata tadi kalau yang KD sampaikan kayak gitu. Jadi apa sih yang teman-teman sudah lakukan? Hasilnya gimana? Ya, saya menemani beberapa teman-teman gitu ya, mengumpulkan data, kemudian selalu bilang, oh ini ide bagus banget gitu. Sudah disampaikan oleh masyarakat, yaitu kita nggak ada orang untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Oke, jadi data ini buat apa teman-teman? Gitu. Kan kita mau berkelanjutan, berarti ada komunitas yang terlibat di sana, gitu kan ya. Nah, berarti di sini ada hal-hal yang perlu tadi secara sensitivity ini menjaga hal-hal yang teman-teman tadi ya perlu mau atau sampaikan gitu. Nah, ini yang CARES kalau kita turunin sebagai sebuah action tuh seperti ini. Nah, ini contoh besar aja ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa latihan nanti. Nah, contoh nih di clarity gitu ya.
Kami ingin menunjukkan bagaimana keluarga bisa meningkatkan pendapatan sambil menjaga alam. Nah, audiensnya teman-teman di sini bisa cek lagi. Donor lingkungan, filantropi, mitra program yang peduli keberlanjutan. Relevansinya apa? Oh, audiensnya mereka peduli perubahan nyata dan keberlanjutan jangka panjang. So, evidence yang harus kita tampilkan apa nih? Cerita petani, data peningkatan pendapatan, area ekosistem yang pulih. Nah, di sini kita cek lagi area sensitivity ya. Nah, jadi hindari framing komunitas sebagai korban. Duh, ini sering banget ya, kadang dilakuin. Ada semoga ya di sini nggak ada nih, gitu ya. Kemudian kita harus cek juga, kita tonjolkan agensi dan gotong royongnya. Jadi mulai hindari framing-framing yang tadi itu, komunitas adalah masyarakat ya, gitu bisa salah satunya gitu. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi mulai tonjolkan tadi kolaborasi, gotong royong, positif gitu ya, supaya nanti si donor pun tahu relevansinya pada saat dia memberikan dana akan seperti apa. Nah, dari CARES tadi, yuk teman-teman ya, di workbooknya juga ada nih. Setelah CARES-nya journey, kalau kata Simon Sinek itu adalah start with why, gitu kan. Jadi ada why dulu, baru tahu mau ngapain what-nya, gitu kan ya. Baru how-nya, bagaimana saya mau melakukannya, gitu kan. Nah, biasanya udah keburu cepet-cepet di how-nya. Oh, saya mau teknis 1, 2, 3, 4, ntar dulu. Sebelum 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mau bikin apa sih besarnya? Secara roadmap, program ini mau akan seperti apa? Gitu kan ya, program 3 bulan, 6 bulan. Oke, setelah 6 bulan apa? Itu yang penting ya, karena berkelanjutan. Apakah nanti ada training for trainer kah gitu? Apakah kita akan memberikan atau membentuk fasilitator di komunitas daerah ini kah supaya tidak lagi-lagi tadi selalu sama kita terus yang dipanggil. Kan itu salah satunya ada berkelanjutan ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mulai dari cash yang clear dulu, baru kita menyusun narasi melalui 3 tahapan ini. Nah, ini betul-betul saya bikin hari ini buat teman-teman. Ini belum pernah di-share di mana-mana. Jadi semoga bermanfaat ya. Pertama, yuk mulai dengan open, pembuka yang membangun koneksi secara emosional, kemudian core-nya apa, inti perubahan dan maknanya, dan terakhir barulah ajakan bertindak yang jelas dan etis. Invite. Nah, gimana sih caranya nih Kak Lasya? Gitu kan ya. Open adalah membuka, yang mengundang. Tapi hati-hati pada saat teman-teman mempresentasikan secara verbal. Tulisan mungkin karena nggak ada emosi ya, maksudnya emosinya tergantung sama yang bacanya gitu ya. Pada saat teman-teman menyampaikan secara verbal, pastikan nada bicara teman-teman juga membawa semangat kepada si penerima pesannya. Gitu. Jangan sampai teman-teman pada saat menyampaikan sebuah pesan tadi, emosi semangatnya tidak hadir, emosi kolaborasinya tidak hadir, emosi yang hadir adalah emosi capek bikin proposal ini sampai begadang-begadang Galasya. Aku udah capek, Pak. Nah, jadi emosi itu pun dihadirkan diri teman-teman sehingga tadi emosi itu pun tersampaikan ke audiensnya teman-teman, si penerima cerita tadi. So, cara mulainya pada saat opening, cerita kecil aja dari lapangan. Tapi jangan zaman dahulu kala ya. Terus momen apa sih yang mempresentasikan perubahan yang teman-teman mau sampaikan? Refleksi personal aja. Influencer selalu bercerita tentang dia sudah melakukan apa yang berdampak dari dirinya ya. Makanya kita terinfluence karena dia menceritakan dari sisi personalnya mereka kayak gitu. Nah, selalu kan kalau teman-teman lihat aja mulai baca-baca ya gitu ya. Selalu ada pertanyaan pemantiknya gitu. Ada fakta yang relevan gitu, nggak berlebih-lebihan. Tujuannya apa sebenarnya di opening ini? Tujuannya bagaimana caranya mengundang tadi hati. Ada koneksinya di sini. Jadi kalau saya bilang itu kalau saya di marketing adalah gimana
Caranya, kita kan mau PDKT ya, teman-teman nih ya. Kita mau PDKT sama orang. Berarti kan kita harus tahu dulu, ini orang kesukaannya apa sih? Apa sih yang mau dia dengar dari kita? Jadi bukan saya mau nyampein ini terserah deh dia mau denger apa enggak gitu. Tapi kita cari tahu dulu tuh tadi di audiensnya. Karena kita mau apa? Mau terkoneksi dengan apa? Dengan hati. Itu kenapa tadi di depan cares-nya dipasang dulu. Who is your audience? Nah, dari sana baru teman-teman put core-nya, inti ceritanya. Masalahnya apa? Solusinya tadi gimana? Oke, udah ada solusi. Dampaknya apa yang mau diliatin? Nah, relevansinya sama si penerima pesan itu apa? Karena tadi apa namanya organisasi institusi yang tadi yang mengolah dana donor gitu ya, pasti mereka ada tanggung jawab yang mereka harus laporkan ke si pemberi donornya gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu gitu. Kebutuhannya untuk apa? Laporannya apa yang harus saya sampaikan? Jadi kalau saya sudah menerima dana, sudah menerima donor, ekspektasinya donor apa? Gitu ya. Jadi core ini gimana teman-teman menjadikan core ini sebuah ruang untuk menunjukkan progres ya teman-teman ya. Bukan buat sempurna, tapi ada progresnya di sana. Gitu. Nah, jadi jangan sampai, ini mohon maaf sekali, ada kejadian yang begitu share idea, program, wah orangnya jagoan banget. Si perusahaan pengolah dana donor itu hanya menyampaikan, oke, ini dana yang kami berikan itu tidak dijalankan sesuai dengan proposal program yang disampaikan di awal. Cuma nanya, report aja lah intinya gitu ya. Jadi si penerima donor ini emosi, Kak. Emosi karena tadi nih, dia tidak menyampaikan si hal ini dulu nih sama si pemberi donornya gitu ya. Jadi saya sampai tanya ini awalnya dikasih tahu nggak masalahnya gimana, solusinya, dampaknya, relevansi. Yaitu tadi coach, kita nggak ada nih inti ceritanya. Tahu-tahu ada di sini aja. Ya tadi, karena si pengolah dana donor, mereka juga punya tanggung jawab kan untuk memberikan itu. Dan mereka juga punya hak loh untuk mengumpulkan laporan. So, diajarkan kolaborasi, bikin teman-teman spesifik detail yang dibutuhkan. Jangan sampai kita kan punya tanggung jawab ya. Kalau kita dikasih dana gitu sama pemberi donor, kita punya tanggung jawab tuh. Gitu. Jelasin aja detail apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan konteks dan kapasitasnya. Kalau tadi saya menangkap eh, poin dari Mbak Ade, jangan cuma program tapi kasih tahu dulu tim kita itu berapa banyak gitu. Sanggup nggak kita ngejalanin program ini gitu. Jangan sampai programnya keren, kitanya cuma 2 orang gitu. Mabok juga ya, jadi kita tadi nggak bisa memaksimalkan program yang kita tawarkan gitu. Ini contohnya ya Kak, kami mengundang Anda mendukung perjalanan ini agar lebih banyak keluarga dapat merasakan manfaatnya. Atau mari berdiskusi dengan peluang kolaborasi yang paling relevan. Nah, full story contohnya adalah seorang pemuda di komunitas dampingan berkata, kami ingin menjaga alam, tapi juga ingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga kami. Program lintas pihak mendukung usaha lokal yang ramah lingkungan loh kakak-kakak. Dalam 1 tahun, program yang kami bikin itu sudah lebih banyak keluarga terhubung nih ke pasar. Dan praktek konservasi mulai menjadi kebiasaan baru. Nah di sini saya, Lasya Miranti, ingin mengundang teman-teman semua di sini untuk membantu memperluas inisiatif ini. Agar lebih banyak lagi keluarga dapat merasakan perubahan ini. Sebuah narasi dari mulai open, core, dan invite. Tapi di setiap kalimat yang teman-teman sampaikan, mulai put your emotion, teman-teman. Jadi emosi itu yang teman-teman mau tularin gitu ya ke si penerima pesan. Gimana? Siap untuk latihan?
Keren banget, Kak. Siap Energinya latihan sampai ya. nih. Semoga energinya sampai ke sana semuanya. Oke, saya mau ngajak teman-teman latihan. Semoga workbooknya sudah ada di tangannya teman-teman. Latihannya nggak usah ke breakout room, di sini aja. Silahkan teman-teman pilih satu program atau kegiatan yang ingin teman-teman ceritakan. Tadi yang di depan siapa yang idenya sudah ada, tapi di kepala aja nih adanya. Sulit untuk menulis gitu ya. Coba silahkan. Silahkan idenya. Kemudian teman-teman isi cares, clarity-nya apa, audiensnya apa, ada di workbook-nya juga. Contohnya ya, relevance, evidence, and sensitivity. And then terakhir susun cerita satu paragraf aja dengan menggunakan format open, core, and invite. Nah, di akhir saya mau mengundang teman-teman untuk sharing narasinya ya. Jangan lupa put your emotion in every word. Oke? Selamat mengerjakan. Ini kayaknya mungkin sudah ada yang selesai. Silahkan, Kak Irna. Oke. Yang mau coba boleh ya kalau udah selesai ya. Ada yang mau coba? Serius, Oh, serius banget nih. Kayaknya langsung atau bikin proposal nih. Bikin proposal. Seru-seru. Nanti kalau udah bikin proposal, colek-colek ya. Saya pengen lihat jadinya ini mau ikutan diskusi nanti teman-teman. Silakan iya. teman-teman yang mau diskusi bareng. Nanti kita kalau ada pertanyaan, bolehlah silakan. Iya, atau ada yang mau sharing apa ya, kayak tanggapannya tentang framework baru ini kali Kak ya. Nggak harus tentang hasil ininya, workbooknya, tapi kesan teman-teman gimana nih dengan adanya ilmu baru terhadap framework baru nih yang katanya tadi Kalasha baru dirilis di malam ini. Silahkan, silahkan. Nanti dapat door prize katanya. Ya nggak Kak? Iya bener banget. Oke. Teman-teman nggak apa-apa nanti mungkin silakan. Oke, Kak Oh, David. ayo Kak Iya, David. halo. Halo, halo. Iya, Boleh tadi Kak share. sebenarnya sangat-sangat mikir ya ketika mau menuliskan draft cerita karena apa ya, ketika mm, karena jadi kayak pengen singkat tapi pengen ada call to actionnya juga, jadi kayak bingung apakah ini harus ke arah lebih ke pitching atau kayak mengundang orang aware dulu nih emosinya dulu nih gitu untuk cari tahu dulu atau ya jadi kayak apakah itu juga harus ditentukan dari awal? Apakah misalnya call to actionnya itu supaya orangnya ya minimal penasaran dulu lah, learning more about the project, dan eventually nanti akan mengundang mereka juga untuk misalnya berkolaborasi atau mau bermitra, atau misalnya kayak lebih ke iya jadi aku tadi tuh bingung tuh karena apakah ini akan arahnya tuh ke pitching gitu kayak elevator pitch yang cuman set singkat tapi langsung dapet gitu jadinya, tapi juga pengen mainin emosinya gitu, pengen ada apa muatan emosinya supaya orang tuh tergerak, nggak cuman mau invest tapi juga benar-benar jadi ada concern gitu kayak gitu sih, jadi tadi bingungnya seperti situ aja. Keren banget. Terima kasih Kak David. Tadi makanya saya bilang nih kayaknya udah mau langsung bikin proposal pitch deck nih ya. Oke. Langsung gas. Seru-seru. Kak, gini, depends on who your audience dulu. Tadi kan ada audience di Caps ya. Jadi siapa yang Kak David mau ajak ngobrol sebenarnya. Kalau audiensnya lebih mass, lebih luas, pasti ada tadi sebuah narasinya lebih ke awareness dulu, and then membuat mereka tertarik gitu kan ya, untuk nanya-nanya lebih jauh sama kita, baru ada call to action untuk membuat mereka terlibat. Nah, pastinya setelah mereka terlibat, kita mau program ini dibicarakan ya sama mereka ya, yang kita biasa sebutnya menjadikan mereka advokat kita. Itu sebuah customer journey, Kak. Kayak gitu.
Kalau Kak David merasa, oh ini audiensnya belum kenal nih sama saya, sama program saya, and then mulai dari bikin awareness program dulu Kak, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan Kak David, oke, saya mau langsung ngobrol sama tadi nih, sama si investor gitu ya, pemberi donor gitu. Nah, yang perlu Kak David lakukan adalah menganalisa siapa yang datang Kak. Pertama itu. Yang kedua adalah lembaga si pemberi donor. Mereka fokusnya di mana? Balik lagi kan, who your audience gitu. Kalau Kak David sudah tahu siapa tadi ya si pemberi donor, kemudian institusi yang mengolah dana tersebut, Kak David bisa tadi menemukan satu tadi elevator pitch-nya itu sesuai di pembukaan. Mungkin kalau biasa bahasa bisnis kita bilangnya executive summary gitu ya di depannya. Nah, kemudian lagi, kalau nanti Kak David lagi ke acara seminar gitu ya, kemudian lagi ada networking event gitu ya, Kak David bisa satu aja nyebutin itu tuh tadi the elevator pitch, your story gitu ya. Oke. Coba nyebut contoh nih ya kalau Akademi Sadaya Kak Andi gitu ya. Halo saya Andi, nih kita lagi ada bikin Akademi Sadaya nih gitu kan ya. Akademi Sadaya adalah sebuah ruang untuk teman-teman bisa melakukan interaksi, belajar bareng gitu kan ya. Nah, ada beberapa kelas yang kita hadirkan nih di platformnya Akademi Sadaya. Yuk ikutan, mumpung lagi gratis. Nanti kalau misalkan udah berbayar kan sayang banget gitu. Open, core, and impact gitu. Tergantung audiensnya. Kalimat itu akan menyesuaikan aja, Kak David. Semoga menjawab nih. Iya, Dan nggak bikin makasih bingung ya. menjawab. Enggak sih, jadi Sama-sama, lebih Kak. paham karena kayak nggak ada one size fit to all message gitu. Jadi kayak even kita pun harus ada strategi khusus gitu untuk audiens mana, audiens mana. Jadi lebih paham, jadi bikin pesannya jadi lebih banyak. Thank you. Yes, sama-sama, Kak David. Pesannya jadi lebih banyak ya. Lebih PR sih, tapi lebih impactful gitu. Terkadang, Kak, di eh, networking gitu ya, pada saat kita sedang mencari partner gitu, mereka itu nggak melihat proposal kita, Kak. Ya. Mereka tertarik karena trust apa yang kita sampaikan, Kak. Karena pengalaman kita, gitu. Jadi every story yang Kak David sampaikan melalui proposal, melalui sebuah cerita langsung, itu put your emotion, Kak. Gitu. Itu yang membuat cerita kita jadi lebih tertarik ya, lebih menarik gitu buat orang lain karena you put your emotion in every word, gitu kan, David. Wah, gimana Oke, Kak David? Mantap. sampai merinding tuh nyampein itu. Mantul. Thank you, Kak David. Wah, keren sih Kak. Tadi langsung emosinya sampai loh ke sini loh. Meskipun online aja nih. Jadi kayaknya butuh ini ya, kita terus berlatih ya Kak ya. Mesti nanti sensitivity itu nanti akan tumbuh dan makin lama makin lancar. Sehingga tadi bener sih katanya Kak Dev itu, kita tuh ketemu banyak macam orang ya Kak ya. Itu kadang kayak nerka-nerka dulu dia apa sih ketertarikannya gitu kan. Jadi ada tahap yang kayak ngeblank dulu apa ya, mulai mana yang duluan ya gitu. Paham sih Kak. Mm, 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 Sama mm. ini sih, paling tuh yang suka jadi jebakan Batman itu karena pasti teman-teman sibuk ya, sibuk banget gitu teman-teman gitu ya. Pasti banyak pekerjaan atau hal-hal yang teman lakukan gitu ya. Jadi pada saat teman-teman mempresentasikan atau cerita your idea, your program itu tenaganya udah habis tuh gitu. Jadi Hmm. udah nggak ada rasa lagi yang teman-teman sampaikan di sana gitu. Iya, iya, Kita iya, iya. rasa gitu ya. Jadi pada saat teman-teman cerita si rasa apa ya? Rasa tetap rasa untuk memberikan bahwa memberitahu ini penting, memberitahu bahwa teman-teman membutuhkan sumber daya dari pihak lain gitu. Itu tuh nggak dapat karena udah keburu capek duluan gitu teman-teman. So menurut saya prepare dulu deh dirinya teman-teman ya. Kalau saya suka di Dikdaya itu sama di Akademi Sadaya itu di kami itu ada momen grounded dulu
sebelum kita sharing gitu ya, sebelum kita melakukan sesi gitu, supaya kitanya ngumpul dulu nih nyawanya. Siapa tahu nyawanya masih di Bogor gitu kan, yang atau masih di Malang gitu. Fokus dulu, tenangin dulu sama diri kita. Kalau kita udah tenang, baru kita bisa share anything dengan rasa tadi, dengan emosi tadi. Iya, iya sih. Benar. Jadi selain kemampuan teknis gitu ya, kita juga harus Mm-mm. lihat diri kita sendiri dulu ya Kak ya, secara mental dan kondisi fisik, psikologis kita sendiri dulu. Ya, biar balance gitu ya. Oke. Makanya olahraga tiap hari gitu ya, biar tetap Hmm, positif. cakep. Sebuah Oke. storytelling. Oke, jadi aku kali berhubung waktunya, aduh, cuma tinggal 30 menit lagi, aku call out Kak Ade lagi kali ya. Oh ya, sorry sebelumnya. Nah, tadi kan Kak David udah sharing ya, jadi kali bisa teman-teman yang lainnya juga boleh nih feel free to share di chat juga boleh nih tentang apa sih refleksi dari teman-teman dari tadi materi dari Kak Ade dan juga Kak Lasya ini dan apa udah ada inspirasi kah apapun lah silahkan ditulis di kolom chat dan nanti kita bisa baca-baca di akhir kayaknya seru juga nih gitu dan jadi ini adalah guide pertanyaan, satu hal yang dari proses pembelajaran tadi ya teman-teman, satu hal yang ingin Anda segera coba dalam menggalang dana untuk tujuan organisasi Anda. Nah, ayo teman-teman ditulis di kolom chat ya. Oke. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tadi aku mau call out Kak Ade lagi nih bareng sama Kak Lasya untuk sebelum kita closing. Ya, Kak Ade. Hadir, Kak. Hadir, oke deh. Sembari menunggu untuk di up gitu ya. Oke, udah. Sip, sip, sip. Thank you. Jadi, kalau boleh disimpulkan nih, tadi ya, Kak Lasya dan Kak Ade ya, sebenarnya apa sih yang paling penting gitu ya? Untuk diingat ketika kita ingin menyusun cerita gitu. Ini menarasikan sesuatu ke berbagai macam target audiens kita ini. Dengan tujuan tadi itu balik lagi mencari sumber daya sehingga bisa melanjutkan kerja-kerja positif dan berdampak kita ini. Siapa Siapa dulu? dulu nih? Nah, Sweet. Kak Lasya Silakan duluan Kak deh. Ade. Silakan deh. Oke, Kak Irna deh duluan kalau gitu. Oke. pusing deh. Kalau mungkin kalau tadi bicara tentang teknis gitu ya, strukturnya ya, teman-teman. Jadi kalau di proposal gitu ya, kalau teman-teman mau bikin proposal program gitu, ini saya sharing berdasarkan mendampingi ya teman-teman yang bikin program untuk apa namanya present ke investor di startup atau mereka sedang akan sharing ke apa namanya pemberi dana ya, pemberi donor. Jadi coba cek-cek yang namanya design thinking, teman-teman. Itu yang pertama. Nanti kalau teknisnya ya. Tapi yang paling penting yang saya mau sampaikan di sini, selalu mulai dengan problemnya apa, gitu. Karena solusi itu selalu ada masalah yang mau kita selesaikan dulu, gitu. Jadi problem yang teman-teman hadapi atau yang teman-teman lihat itu apa? Dan yang kedua, kalau udah kasih masalah, kasih opportunity. Jangan masalah aja disampaikan. Orang capek gitu ya kalau ngeliatnya masalah terus gitu kan. Jadi dari problem and then share the opportunity-nya gitu. Teman-teman melihat dari masalah ini, saya melihat opportunity ada yang bisa kita lakukan di sini gitu. Dari opportunity itu baru teman-teman come up yang namanya adalah solution idea gitu.
Nah, dari solution idea, teman-teman udah melihat bayangannya. Kalau teman-teman bisa pakai prototype, sebuah program atau reference dari luar, kan banyak banget ya sekarang ya. Itu bagus banget untuk ngasih lihat si investor atau si pemberi dana ini kebayang gitu secara visual. Apalagi soalnya apa namanya eh, investor atau pemberi dana ini kadang masih banyak yang muda-muda kan sekarang ya, dan mereka visual sekali teman-teman gitu. Nah, ditampilkan, kemudian jangan lupa dari sana teman-teman kasih lihat, ini loh saat ini sumber daya tim yang saya punya seperti ini untuk melakukan hal tersebut. Nah, jangan lupa lagi tambahin strategi ke depannya, entah itu komunikasi strategi, entah itu mau cari partisipannya kayak gimana. So, ada roadmap-nya di situ, gitu. Nah, baru teman-teman kasih tahu, untuk menjalankan program ini, kami membutuhkan dana sebesar ini, gitu. Sehingga KPI-nya tadi itu menjadi, misalkan ya dalam 1 tahun kami bisa mengelola apa, kemudian adalah kegiatan berkelanjutan yang akan kami lakukan seperti apa, gitu. Jadi why, what, and how-nya jelas, gitu. Mungkin bahasa Indonesianya saya lebih suka nih, karena, maka, sehingga, gitu, kayaknya. Thank you Kak Lasya. Dari Kak Ade? Oke, karena sudah dikupas tuntas sama Kak Lasya, saya menambahkan aja yang belum tersampaikan gitu ya. Tambahannya juga adalah tempatkan donor, pemilik sumber daya itu sebagai hero dalam ceritanya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bercerita, jangan hanya menceritakan, terlepas dari tadi ya, jangan hanya menceritakan organisasi teman-teman atau teman-teman gitu, tapi juga ceritakan bagaimana posisi si donor, posisi si pemilik sumber daya ke dalam cerita ini, bagaimana mereka bisa juga menciptakan peluang-peluang, menciptakan dampak gitu ya, yang sustain, yang memang terukur gitu ya, sehingga mereka juga merasakan bahwa, oh dalam cerita ini saya sudah bisa merasakan bahwa saya juga bagian dari solusi dan merasakan kalau, wah saya udah membayangkan kalau saya akan bisa juga membuat perbedaan. Mungkin itu tambahannya ya Kak Irna. Wah, thank you Kak Ade. Nah, ini sebelum benar-benar closing nih, ada nggak dari teman-teman yang ingin tanya ke Kak Ade dan Kak Lasya, barangkali atau memberi tanggapan, apapun itu, mari saya beri kesempatan untuk satu audiens. Ada yang ingin konsul mungkin? Mungkin Kontrol ada. nggak ada nih. Ini kayaknya buat teman-teman perempuan ya. Teman-teman perempuan, izin ya Kak Ade ya. Saya tuh punya komunitas sama Silahkan. teman-teman professional coach, namanya Harmoni Perempuan. Silakan kalau Hmm. teman-teman mau join the WhatsApp group, apa namanya, Instagramnya silahkan ya. Nah, biasanya kita ada grup support tuh buat teman-teman bisa sharing cerita sesuai dengan topiknya. So it's a free session. Awesome. Harmoni perempuan ya Kak tadi. Ya, Oke. Bisa di ini di Instagram, berarti dicari di Instagram kah? ya betul. Oke. Instagram @harmoniperempuan. Oke. Gas follow. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya ke Kak Lasya dan Kak Ade sebelum kita sudahi sesi dari dua narasumber ini? Tidak ada? Oke, baik. Semoga bukan karena udah ngantuk ya, kan udah jam-jamnya sih. Jamnya. Atau ada yang Apa? biasanya mama-mama mulai ngelonin anaknya kali. Kak Irna apalagi nih, capek banget kayaknya ya. Kok teman-teman Oke. nanti jangan lupa ya, apa namanya, login. Nanti juga saya akan sharing juga di Akademi Sadaya gitu. Saya mau dengar ceritanya teman-teman seperti apa. Mungkin nanti kita bisa terkoneksi, kita bisa saling diskusi narasi yang nanti mungkin menguatkan tadi ya. Iya betul banget, nggak bisa sekarang ya Kak
David ya. Nanti mungkin 2 hari, 3 hari saya bisa dengar nih ceritanya Kak David gitu. So, silahkan terkoneksi di ruangan ini dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, Kaina teman-teman. Oke. Mungkin malu kali tadi belum dapat ilhamnya. Nggak tahu Ilham kemana sih Kak? Ilham udah bobo kayaknya Udah. Kalasha. Ilhamnya udah bobo. Iya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memperkaya ya, karena saya yakin juga Hmm. teman-teman hadir hari ini sudah punya pengalaman sendiri, punya wisdom sendiri, punya knowledge-nya juga. Mudah-mudahan sih memperkaya apa yang teman-teman sudah miliki gitu ya. Amin. Kami juga mau dengar bagaimana sesi hari ini juga. Tadi kan kita bicara menggerakkan ya, bagaimana sesi ini juga bisa menggerakkan teman-teman gitu ya. Apa yang terjadi setelah sesi malam ini kami juga curious mau dengar. Jadi bisa sharing juga di Instagramnya Akademi Sadaya gitu ya. Apa yang terjadi ya setelah menemukan ilham dan merenung malam ini mencerna gitu ya apa yang Kak Lasya sampaikan, apa yang saya sampaikan gitu ya. Kita mau Oke. dengar juga cerita dari teman-teman. Thank you Oke. teman-teman buat bergabung malam ini. Oke, Kak Ade dan Kak Lasha, thank you so much ya udah berbagi ilmunya malam ini. Super helpful dan again teman-teman, feel free to share anything sampai di akhir sesi ini dan sangat ditunggu positive vibe-nya gitu ya. Sebelum bobok cantik gitu. Nah, oke. Tuh Ilham tidur ya. Ilhamnya udah tidur dulu. Oke, baik Kak. Kayaknya sudah waktunya nih kita undur diri di sesi ini. Again, thank you banget atas insightful knowledge dan pengalaman sharingnya. Dan saya yakin sih akan bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin akan kita akhiri sesi sharing ini dan akan saya kembalikan lagi ke Kak Ikram. Terima Makasih kasih. juga Kak Irna yang sudah memandu Terima kasih Kak Irna, obrol-obrolan Kak kita. Ade. Kak Lasya juga. Thank you, Kak. Jangan kapok. Kalau Kak Yo. Ade nggak boleh kapok. Oh iya. Tentu tidak. Oke. Makasih ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Irna, Kak Ade, teman-teman dari Akademi Sadaya semuanya tepuk tangan dong Thank buat you Kak panitia yang Lasya. menyelenggarakan semua ini luar biasa teman-teman semuanya. Teman-teman hebat gitu ya. Jadi afirmasi ke dalam diri sendiri, I am great, I am thankful, dan terima kasih dari saya pribadi, teman-teman sudah mau berusaha buat program apapun untuk membuat lingkungan di sekitar lebih baik dan memberikan positif dan rasa nyaman untuk penghuninya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan undur diri tuh, udah makin malam. Jangan Makin undur diri. malam. Jangan undur diri dulu teman-teman karena habis ini Kak Ikram akan membagikan kejutan-kejutan lainnya. Oke. Saya kembalikan ke Kak Ikram. Thank you semua. Yes, yuhu. Terima kasih banyak Kak Irna, Mbak Ade, dan Kak Lasya atas sesinya yang seru banget ya teman-teman. Sadaya semuanya, tadi aku melihat juga di chatbox, aku mencatat banyak hal, aku dapat insight banyak hal. Seru banget pokoknya. Tapi sayang, karena kita tidak memiliki seluruh waktu yang ada di dunia, padahal masih banyak banget hal menarik yang bisa kita bawa pulang ya. Tadi Kalasya pulang dari Jepang, langsung menyiapkan materi khusus untuk teman-teman Sadaya di Rias 5, juga Mbak Ade dengan analogi-analogi gajah dan penunggangnya ya. Kita sekali lagi beli applause dan reaksi untuk narasumber serta moderator kita yuk. Kita kasih reaksi emoji. Yuhu, banyak sekali. Keren, 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 keren. Jadi ternyata bukan pada ngantuk atau gimana-gimana ya, ternyata memang mencatat insight banyak banget ya. Oke. Oke. Sahabat Digdaya semuanya, sebelum kita benar-benar menutup sesi pada hari ini, kami dari tim Akademi Sadaya izin ya untuk minta umpan baliknya dari kakak-kakak Sadaya semuanya agar kami dari tim Akademi Sadaya bisa menciptakan ruang interaksi Akademi Sadaya yang lebih baik lagi ke depannya. Biar kita juga sama-sama belajar begitu.
kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu. Pemenang door prize. Gimana tuh? Oke, aku panggilkan Kak Andi ya untuk kita mengetahui siapakah pemenang door prize-nya. Silakan Kak Andi. Yuhu. Oke, terima kasih Kak Ikram. Ini yang sudah dinantikan ya. Em, supaya seru, aku mau coba pakai cara Wheel of Name nih. Jadi aku share screen sebentar ya, kakak-kakak. Ya, nanti pemenangnya akan mendapatkan eh, satu voucher gratis bundling kelas yang ada di Akademi Sadaya. Ini aku disclaimer sedikit ya. Jadi kakak-kakak yang kebetulan sudah pernah dapat kelasnya, jadi em, nggak diikutsertakan dulu nih kakak-kakak supaya nggak berulang. Tapi nanti ya bisalah next time mudah-mudahan ada door prize yang lain ya. Ini aku coba putar ya. Siap-siap nama-nama yang ada di sini. Akan ada satu pemenang. Aku mulai. Eng ing eng dik 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 dik. Ya, Kak Dewi Deng, deng, Susana. deng, 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 deng. Dewi Kak Dewi Susana, Susana yuhu. mana masih ada di sini, Kak Dewi? Apakah Selamat. sudah masih ada orangnya? Congratulations Selamat and Kak celebration. Dewi. Oke. Nanti akan Amalan apa yang aku Kak Dewi hubungi ya lakukan Kak ya? Dewi ya. Jadi penasaran juga nih aku. Nanti Kak Dewi akan aku Oke. hubungi ya di sesi yang berbeda. Iya. Oke, terima Oke. kasih Kak Andi, terima kasih Kak Dewi, dan kakak-kakak sadaya semuanya yang belum dapat jangan berkecil hati karena masih ada rias-rias selanjutnya. Jadi pantengin terus, ikuti terus karena di tiap rias nih selalu ada door prize, tentunya beda-beda macam-macam karena namanya juga door prize biar surprise kan, biar kaget. Wah, untuk rias ini hadiahnya ini. Untuk rias besok apa ya? Gitu-gitu kan. Jadi sebelum kita tutup Rias ke-5 ini, saya izin untuk mengabadikan momen ini, kakak-kakak semuanya, momen diskusi yang sangat menarik ini, sangat spesial ini. Mari kita foto bersama dulu. Boleh kakak-kakak kita dibuka kameranya. Open kamera, kita abadikan momen hangat malam ini. Ya kan, kapan lagi ketemu dapat kelas Kak Lasya pulang dari Jepang langsung bikin materi. Kelas Mbak Ade Padahal dengan udah diuber-uber gajah sama dan Kapules ya. penunggangnya Udah diuber-uber sama dan Kapules. kakak-kakak semuanya ya kan. Oke, kita siap ya Kak Pica, Kak Ica. Kita foto bersama, tunjukkan ekspresi paling bahagia. Kakak-kakak semuanya, hitungan ketiga, ekspresi paling bahagia. Satu, dua, tiga, bahagia. Ah, Oke, terima kasih. Satu lagi. Kakak-kakak, ekspresi kakak-kakak sedang bercerita, sedang bercerita dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ade dan Kalasya tadi. Kakak-kakak lagi bercerita, ekspresinya kayak gimana ya? Oke. Oh, pencet. Angkat mana ya? Oke, coba lagi bercerita ya. Satu, dua, tiga. Wah, bercerita dengan sangat excited. Terima kasih. Makasih. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti ruang interaksi Akademi Sadaya yang kelima ini. Sampai jumpa di ruang interaksi selanjutnya. Saya Ikram pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Sadaya. kasih, saya. Selamat malam. Selamat istirahat ya Selamat semuanya. malam. Sampai ketemu. Sampai jumpa di ruang Jangan lupa Makasih semua. follow-follow tuh tadi. Follow-follow. Dadah. Dadah. Terima Jangan lupa kasih juga Kak follow Retno, Akademi Kak Sadaya. Kak Ade. Selamat istirahat, Aku teman-teman. pamit Selamat duluan ya. istirahat. Terima kasih, Kak Ya, Lasya. Kak Lasya. Kak Irna. bye-bye. Terima kasih, Bye. kakak-kakak.